Oke, saya jelasin ya. Biarin dah yang lain nanti. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang tadi nih ya, misalnya jam kerja dia itu X, jam kerja si Anton itu Y ya. Jadi kayak gini persamaannya. Kan tadi dibilang dengan jumlah tas yang dibuat oleh keduanya kan 55 tas. Berarti kan 3 tas per jam, berarti 3 dikali X tambah 4 kali Y. Terus di bawahnya X sama dengan 16 ya. Ini kita langsung menggunakan substitusi. Terserah ya, pakai cara apa, terserah kalian. Nanti X-nya ketemu 9, Y-nya ketemu 7. Jadi jam kerja 9Y dan Anton itu 7 jam 7 jam per hari ya. Sonia paham? Udah Pak, dapat tadi. Oh iya. Nah, sekarang kayak gini nih. Cara menyelesaikan sistem persamaan non-linear ya. Dua variabel dengan mengubah ke bentuk non-linear dua variabel. Nah, sebelum saya ke pembahasan, saya pengen ngetes kalian dulu. Berapakah nilai X dan Y dari persamaan non-linear di bawah? Dicoba ya. Iya Pak. Ya, matiin komit dong. Ada suara motor itu. Kamu jualan motor ya? Gimana? Sudah? Rena sudah? Belum. Nah, caranya kayak gini ya. Itu makanya kalian tuh bukan kurang pengalaman dalam mengerjakan soal. Nah, caranya kayak gini. Kalau udah diginiin kan bisa jadinya kan? Jadi dimisalkan dulu seper X itu sama dengan A, seper Y itu sama dengan B. Jadinya ini dirubah menjadi A plus 5B sama dengan 5. Terus yang di bawahnya 2A plus 3B sama dengan 6. Nah, sehingga ubah bentuk persamaan satu ya. Jadi saya gunakan substitusi ya. Sehingga ketemu B-nya itu sama dengan 4 per 7. Ya. Gitu. A-nya itu sama dengan 15 per 7 ya. Jadi untuk menentukan nilai X dan Y-nya berarti 1 per X sama dengan A. Berarti 1 per X. Karena A 1 per X itu sama dengan 15 per 7. Jadi X tinggal dibalik. Jadi 7 per 15. Kemudian 1 per Y sama dengan B. Berarti 1 per Y sama dengan 4 per 7. Sehingga Y-nya sama dengan 7 per 4. Saya sengaja tidak kasih kalian caranya. Biar kalian tuh mikir dulu lah gitu. Nah, kalau soal kedua ya pasti bisa ya. Nah, ini contohnya ini kayak gini. Selesaikan sistem non-linear berikut. Akar X sama akar Y. Jadi dimisalkan akar X itu sama dengan P, akar Y itu dimisalkan dengan Q. Ya. Sehingga ketemulah nanti hasilnya.
Nah, di sini P tambah Q ini udah ketemu ya, menentukan nilai X ya. Udah ketemu, P-nya udah ketemu 2 ya. Jadi akar X sama Q berarti akar 2 sama dengan, nah ini ingat ya, kalau kita kuadratin kedua untuk menghilangkan akarnya ya. Jadi X sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 9. Nah, ini ada latihan-latihan soal ya. Nah, khusus soal nomor 8 ini soal paling susah ya. Itu soal nomor 8 kalian harus rubah dia menjadi bentuk sederhana, bentuk simpel dari persamaan linear dari apa tuh? Persamaan linear dua variabel. Karena ini bentuknya masih belum bisa dirubah ya. Dirubah dulu pokoknya. Saya nggak suruh kalian ngerjain ya. Saya suruh kalian rubah ke bentuk persamaan linear dua variabel secara umum. Coba berapa bentuk umumnya? Bentuknya aja. Nah, yang nomor 7 ini dia salah soal ya, belum ada penyelesaiannya, jadi nggak bisa diselesaikan. Hanya bentuknya saja ya. Udah? Kamu belum? Belum Pak, masih cari. Susah. Oke, kita kerjain bareng ya. Ini sama-sama dikali 8 ya. Dikali 4 ya. Jadi sehingga hasilnya itu jadinya 4X tambah 1 ya. Min 2Y 2Y min 4 ya. plus 5. Sama dengan 24. Ada 4. Nah, sama. Y-nya kurang, Pak. Jadi persamaan umumnya adalah 4X 4X min 2Y plus 5. Benar 4Y sama. sama dengan 19 ya. Saya langsung. Oh iya, Pak. Dan ini tinggal dikali 6. Kali 6. Berarti ini 12 12X dikurang 4 ditambah 3Y 6Y. 3Y 3 sama dengan plus 3 sama dengan 42. 12X 12X tambah 3Y tambah
3Y min 1 min. Iya, sama dengan 41. 43. Caranya kalau ada yang nggak ngerti tanya ya. Ini kenapa bisa jadi min 2Y? Kan ini kan dikali 4, berarti kalau dikalikan ke dalam kan bisa 2 nanti. Jadinya ini Iya. ya. Kalau 4 kali X, 4X. 4 kali 1/4 itu sama dengan 1. Terus 4 dikali ini, 2-nya dicoret dulu ya, sehingga sisa 2 kan. Berarti 2 kali Y itu 2Y. 2 kali min 2 itu min 4. Karena ada di plus, ini ada min ya, tanda min di sini. Dan di bawah juga sama. Ya. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, gunakanlah cara sebelumnya ya. Kalian pasti bisa. Udah ya, saya akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Saya lupa, saya ulang lagi ya. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nah, bunyi teorema Pythagoras itu, ingat ya, teorema itu harus kita buktikan ya. Berarti di sini kita buktikan, nah kita menggunakan 3 persegi panjang, kita tempel di setiap sisinya. Di mana luasnya ini, itu adalah kuadrat dari panjang sisi-sisinya ya, sisi AB, sisi AC, dan sisi BC ya. Nah, sisi AB atau AC itu disebut sisi tegaknya ya, atau sisi siku-sikunya. Sedangkan sisi BC disebut sisi miring. Sisi miring itu disebut apa biasanya di Pythagoras? Sisi terpanjang. Ya, saya tahu sisi terpanjang kan tadi saya sebut apotenusa ya. Ya. Nah, di sini saya tulis ya. Berarti di sini di mana luas persegi itu 1 ya sama AB kuadrat, terus persegi 2 itu AC kuadrat, terus persegi 3 kuadrat. Jadi di sini jika persegi kuning saya geser, saya rotasi ya ke yang merah, jadi akan seperti ini. Paham? Nah, kemudian yang hijau itu saya potong-potong ya. Jadinya ini akan ke sini ya. Ini yang 2 ini akan menutup ke sini ya. Nah, potongan yang lagi 1 itu ada di sini ya. Ini persegi hijaunya dipotong jadi 3 bagian kayak gitu. Nanti di sini tuh potongan terakhirnya ya. Di sini nggak dilihatin ya, sebenarnya ini motong di sini kan, ini lebih pendek kan, ini dipotong di sini. Jadi nggak terlihat jadinya sisa potongannya. Dia langsung berpindah gitu ya. Ini kan lebih panjang kan dari panjangan potongan yang di sini kan, lebih panjang kan. Jadi potongan yang di sini ini maksudnya itu dipotong di sini ya. Nah, dipotong di sini dia. Itu masuk di sini dia nanti. Ya. Yang ini pindah di sini, yang ini pindah di sini. Nah, yang 2 ini pindah di sini. Ya. Itu paham kan? Nah, jadi selanjutnya kita geser. Nah, itu pembuktiannya ya. Dari gambar di atas sehingga berlaku luas persegi 3 sama dengan luas persegi 1 tambah luas persegi 2. Karena luas persegi 1 AB kuadrat yang tadi saya jelaskan, sehingga dapatlah bentuk seperti ini ya. Nah, berarti kita dapat rumus seperti ini ya. Ada 3. Untuk mencari sisi tegaknya itu tinggal sisi miring kuadrat, akar dari sisi miring kuadratnya dikurangi dengan sisi tegak yang lain. Nah, ini kalau dalam menghitung ya. Sebenarnya teorema Pythagoras cuma seperti itu, tinggal tipe soalnya kayak gimana gitu. Mencari panjang AB, sorry ini bukan mencari panjang AB, ini mencari panjang BC ya. Salah ketik saya. Nah, ini BC ya. Berapa soalnya, berapa gininya ya.
Kalian udah bisa lah, saya nggak perlu ragukan perhitungan kalian, saya nggak perlu buat ya. Kemudian ini tentukan ya. Jadi sebenarnya cara cepatnya itu adalah kita menggunakan triple Pitagoras dasar ya. Triple Pitagoras dasar itu adalah yang pertama adalah 3, 4, 5. Paham? Kemudian 7, 12, 13. Salah saya. 5, 12, 13 ya. Nah, perhatikan nih. Sisi terpendek 9 kan? Berarti 3 ke 9 dikali berapa? Dikali 4. Dikali 4 lagi. Dikali 3. Berarti 4-nya ini juga dikali 3. Otomatis 5 dikali 3. Sama berapa? Pasti 15. Itu kalau kita menggunakan konsep dari triple Pitagoras dasar ya. Nah, kalau kita menghitung manualnya ya sama. Jadinya kan misalkan ini BC-nya X ya. Berarti X sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ya. 9 kuadrat. Ya, berarti sama dengan 4 tambah 81. Berarti sama dengan Akar 225. 225. Dan 5. 15. 25 itu 625. Nah, itu kuncinya ya. Jadi yang lainnya bisa dicari sendiri, yang ini cari sendiri lah ya. 24 terus sama 26 ya. Ini pasti 10 ini. Kalau kalian cariin ini berarti nanti dikurang ya, 26 kuadrat dikurangi dengan 24 kuadrat ya. Oke, ini saya hapus ya. Next ya. Nah, ini sama ya. Berapa nilai X sama Y. Berarti kita cari dulu nilai X-nya berapa. Kalau udah ketemu, baru kita Pitagoraskin lagi ketemu Y-nya. Ini pembahasannya ya. Nah, ini pembahasan nomor A, ini pembahasan nomor B ya. Nah, ini dapat 10. Ini pembahasan nomor C, saya langsung buat pembahasannya. Ya, ini pembahasan nomor A ya. Kemudian yang C, yang B di sini. C hasilnya adalah 13. Kita harus cari dulu berapa nilai X-nya gitu. Baru cari nilai Y. Ingat ya, kalian kalau sudah belajar GeoGebra, saya sarankan kalian jangan pernah mencari lagi bangun-bangun di Google gitu. Buat sendiri ya. Biar kalian tuh punya karya sendiri. Masa kalian tuh orang matematika melukis buat segitiga, buat persegi panjang itu kalian nggak bisa gitu ya. Jadi jadi kalian tuh bisa ngerubah nilai ininya ya. 36, 12 cm kayak gitu. Jadi kalian bisa rubah di GeoGebra, tinggal di print screen, tinggal paste ke Word gitu ya. Nah, penggunaan teorema Pitagoras itu biasanya di dalam bangunan datar ya. Misalnya berapakah panjang diagonalnya ya. Ingat kalau dia ini 5 berarti akar 2 ya. 5. Ini 12 5 berarti ini berapa? Itu sama 13 kan. Nah, ini juga ada misalnya kayak gini ya. Tentukan luas belah ketupat. Berarti kalau cari luas belah ketupat kan kita harus cari panjang ini dulu kan. Panjang ini dulu kan. Itu cara penggunaannya kalau teorema Pitagoras. Tapi kalau mencari itu dulu kita kita cari panjang OR ya. OR sama dengan RS kuadrat kurangi OS kuadrat. Karena RS itu berarti kan ketemu kan, berarti di sini SR-nya ini sama dengan OR ya. OR-nya ini dicari ya. Karena SR sama, itu dia sisi belah ketupat itu sisinya sama semua kan. Jadi tinggal dibuat ya. 12 di sini RS-nya itu 15 kuadrat dikurangi sama 12 kuadrat sehingga 9.
kembali lagi ke kelas 7. Itu luasnya. Berarti luasnya itu adalah diagonal 1 dikali diagonal 2. Berarti QS dikali PR ya. Jadi kan di sini OQ tambah OS yaitu 12 tambah 12, 9 tambah 9. Jadi 24 18 bagi 2. Betul. Udah paham? Itu caranya ya. Nah, ini juga sama. Perhatikan nih berapakah panjang luasnya ya. Atau keliling yang ditanya. Berarti ini kita bagi dulu. Nah, ini kan 45. Karena 45 25 berarti ini 20. Ini 15. Berarti di sini berapa X-nya ya kayak gitu. Nah, ini pembahasannya udah ada ya. Kita lanjut aja. Berarti di sini kita tarik garis, ya udah ketemu DC-nya 25. Berarti kelilingnya apa? Kelilingnya tinggal dijumlahin aja 15 tambah 25 tambah 25 tambah 45. Apa? 45. Dengan 1. Kalau ribut jangan di unmute ya. Sebenarnya di unmute lagi ya. Saya nanti kalau kalian nanya baru di gini, dibuka mode-nya lagi, di unmute lagi. Oke, selanjutnya. Nah, tentukan LSKF pembahasan kayak gini ya. Ini pembahasannya ya. Berarti kita harus cari itu luasnya itu berarti kita harus butuh panjang OM berapa, panjang OK berapa. Nah, di sini panjang OK atau KO itu sama dengan 8. KO ya yang ini 8, terus OM-nya sama dengan 36. Jadi di sini ya tinggal ditambahin aja KO sama OM itu sama 44. Berarti setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Berarti 30 dikali 44 bagi 2 sama dengan 660. Nah, ini selanjutnya ada semua di sini ya, tinggal kalian pelajari aja ya. Ini membuat modelnya ya. Ini misalnya ada gini. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter ya. Nah, ditanya berapakah terus jarak titik tempat berada itu 60 meter nih. Nah, berapakah ketinggian layang-layang kayak gitu. Ini angin ya, angin itu dikondisikan itu 0 ya. Maksudnya dia tidak berubah-ubah anginnya, layang-layangnya tetap di atas. Anginnya nggak naik turun, maksudnya layang-layang turun atau naik. Ini jadinya kayak gini ya. Terus selanjutnya seperti ini. Misalnya nih, 2 kapal berlayar dari arah timur sejauh 150 km, kemudian ke arah selatan sejauh 200 km. Ya. Ini saya isi tanda utara ya. Berapakah jarak kapal sekarang dari tempat semula begini? Udah. Nah, hanya begitu-gitu aja kalau Pitagoras. Pitagoras itu lebih diterapin di dalam kehidupan sehari-hari dan soal gitu. Kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau soalnya hanya simpel aja. Paling yang diketahui dua sisi tegaknya, ditanya sisi miringnya. Nanti diketahui sisi miring dan salah satu tegaknya, diketahui sisi tegak yang lain kayak gitu. Itu aja Pitagoras. Tidak terlalu susah. Tapi biasanya Pitagoras itu selalu menyelip di setiap pelajaran yang lain. Contohnya di luas kayak gitu. Yang di luas dibangun ruang nanti ada nyelip-nyelip gitu. Dia sering digunakan di berbagai macam materi lainnya. Gitu. Ya. Kalau untuk materinya dia sendiri itu hanya sedikit soal yang bisa dibuat gitu, atau model-modelnya sedikit. Gitu. Tetapi kalau digunakan dalam materi pelajaran lain itu banyak. Ya. Biasanya mencari diagonal ruang kubus, mencari diagonal ruang balok, itu semuanya Pitagoras isinya ya. Nah, sebelum saya tutup, kita belajar 2 materi aja sekarang ya. Karena besok untuk materi selanjutnya itu kita akan bahas satu yang mulia.